Awalnya aku ragu untuk beli novel ini malah karena sinopsis dan tagline-nya. Sinopsisnya sendiri kayak gini. Florence Darrow adalah seorang rata-rata yang percaya bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi penulis terkenal. Ketika dia menemukan kesempatan untuk menjadi asisten Maud Dixon, novelis besar dengan identitas rahasia, Florence percaya bahwa alam semesta akhirnya memberikan kesempatan besar. Maud ternyata sangat eksentrik dan banyak menginspirasi Florence. Ia juga banyak berbagi dengan Florence, bahkan mengajaknya dalam perjalanan riset ke Maroko, yang menyimpan banyak kejutan untuk proyek novel terbaru. Akan tetapi ketika Florence terbangun di rumah sakit setelah kecelakaan mobil yang mengerikan, tiba-tiba Maud lenyap. Lalu gadis itu mulai membayangkan bagaimana rasanya naik kelas. Tidak hanya dengan cara menjalani kehidupan asli penulis misterius itu, tetapi juga menjiwai nama samarannya Maud Dixon. Dan pada sampulnya ada tagline begini, bagaimana jika sosok yang kau bunuh ternyata dirimu sendiri? Jadi yang pertama aku tebak adalah novel ini tentang mental illness. Skizofrenia kah? DID kah? Kejadian traumatis apa yang menimpa dia? Tema yang menarik tentu saja. Tapi yang bikin aku ragu-ragu adalah kalau sebuah novel yang genre-nya misteri itu plot twist-nya ketebak ya gimana ya? Harusnya kan di situ poinnya. Jadi aku butuh sesuatu yang lebih fantastis, penulisan yang luar biasa misalnya. Cuma masalahnya, novel ini adalah karya debutnya Alexandre Andrews. Jadi jelas aku belum pernah baca novel dia yang lain, untuk tahu apakah penulisannya itu seleraku atau bukan. Kabar baik yang pertama adalah aku tetap nekat untuk beli novel ini. Dan yang kedua, ternyata aku adalah pembaca yang sok tahu. Selamat datang untuk yang suatu saat mampir karena tersesat. Oke, Who is Maud Dixon? Ini adalah novel karya Alexandre Andrews yang diterjemahkan oleh Ambita Dianingrum dan diterbitkan oleh penerbit Bentang pada Juli 2022. Dan dari sinopsisnya tadi kita bisa tahu kalau tokoh utama novel ini namanya Florence Darrow, seorang perempuan yang bekerja di penerbit Foresta. Waktu itu dia sedang mengikuti pesta liburan di kantornya yang diadakan setiap tahun, tetapi sedang ada perdebatan sengit di sana. Perihal penulis misterius bernama Maud Dixon yang sedang naik daun karena karya debutnya yang berjudul Mississippi Foxtrot. Kenapa sih kok disebut misterius? Karena ternyata penulis itu nggak mau melakukan wawancara, promosi buku atau publikasi dalam bentuk apapun. Kolega Florence yang bernama Fritz mengatakan kalau Maud Dixon itu laki-laki, merujuk kepada temannya yang bekerja di tempat penerbitan yang menerbitkan buku Maud Dixon. Sedangkan kolega Florence lainnya yang bernama Amanda bilang kalau Maud Dixon tuh pasti perempuan, karena nggak ada laki-laki yang bisa menulis karakter perempuan sebaik itu. Florence sendiri sebenarnya nggak mau ambil pusing, mau Maud Dixon itu laki-laki, mau Maud Dixon itu perempuan, bukan itu poinnya. Tetapi Florence sendiri berusaha memberikan fakta-fakta yang berkebalikan dengan argumentasi Amanda, karena perempuan itu membuat Florence merasa rendah diri. Dan mau nggak mau mengakui mungkin selama ini dia mengidap superiority complex. Amanda sendiri adalah seorang perempuan yang Florence tahu wawasannya lebih luas, sudah kaya dari lahir, dan parahnya mampu menerbitkan novelnya sendiri yang nggak jelek. Karena selama ini sebenarnya cita-cita Florence adalah menjadi seorang penulis. Maka keberhasilan Amanda seakan-akan memotivasinya. Dia akan menulis novelnya sendiri. Dia akan menerbitkan sebuah antologi, dan dia akan melakukan segala cara agar tujuannya tercapai, termasuk dengan mengancam Simon, atasannya yang pernah punya affair dengannya. Terus gimana hasilnya? Florence dipecat, dan bahkan bisa sampai di penjara. Tapi enggak kok, dia cuma nggak boleh berada dalam radius 150 meter dari kantornya. Jadi sekarang Florence itu penulis enggak, pengangguran iya. Tapi dia beruntung karena 2 minggu setelah pemecatan, dia dapat telepon dari Greta Frost, dari penerbit Frost Bolen, penerbit yang menerbitkan karya Maud Dixon dan menawari Florence untuk menjadi asisten penulis misterius tersebut. Nggak menolak tentu saja ya. Setelah melakukan wawancara yang ganjil, akhirnya Florence resmi menjadi asisten Maud Dixon, yang nama aslinya adalah Helen Wilcox, seorang perempuan. Setelah menjadi asistennya, Florence tinggal bersama Helen Wilcox di daerah Cairo. Dari sanalah Florence mulai mengamati dan menemukan hal-hal yang membuat mereka berbeda. Dari cara berpakaian, hobi,
Sifat Helen yang suka berimprovisasi, misalnya dengan masakannya, dan sikap antipati Helen terhadap keluarganya. Tapi kalau dari segi fisik mereka memang punya kesamaan, yaitu sama-sama bertubuh kecil dan berambut pirang. Kalau kalian kira ending novel ini cuma gitu aja, tenang aja, kalian nggak akan kecewa karena konfliknya baru mulai dari situ. Suatu saat Helen Wilcox mengajak Florence untuk pergi ke Maroko. Ke sana melakukan riset untuk novel keduanya. Apakah berjalan mulus? Enggak lah, tentu saja. Dari Via de Grenades yang ternyata sama sekali nggak mirip dengan apa yang ada di webnya, sampai kecelakaan mobil yang menimpa mereka setelah makan malam, dan kemudian Helen Wilcox hilang bersama paspor Florence. Terus gimana? Tentu saja agen kepolisian setempat yang bernama Idrisi mengira bahwa Florence adalah Helen Wilcox, berdasarkan paspor yang tersisa. Anehnya, Florence sama sekali nggak menyangkal kalau dirinya sebenarnya bukan Helen Wilcox. Dengan tujuan kalau misalnya Helen itu benar-benar hilang atau benar-benar mati, dia bisa kok berpura-pura menjadi Helen Wilcox. Dia tahu persis bagaimana menjadi perempuan itu. Dari cara berpakaiannya, cara berpikirnya, attitude-nya, atau mungkin juga harta dan nama penanya. Sebuah pencurian identitas yang sempurna bagi Florence. Tapi apa agen kepolisian semudah itu percaya? Dan gimana kalau ternyata yang punya rencana jahat kayak gitu tuh nggak cuma Florence? Gimana kalau ternyata Helen Wilcox sudah merencanakan kejahatannya terlebih dahulu? Entah itu untuk menutupi kasus kriminalnya di negara asal, atau untuk ide di novel keduanya. Karena fakta mengejutkan yang akhirnya diketahui Florence adalah Helen Wilcox nggak pernah bisa menuliskan cerita fiksi, karena dia hanya menuliskan fakta. Aku sendiri nggak merasa bosan waktu baca novel ini, apalagi plot twist-nya jauh dari apa yang aku prasangkakan, dan itu sebuah nilai plus. Karakternya sendiri juga semuanya tidak ada yang benar-benar baik. Semuanya abu-abu, semuanya punya sisi jahatnya masing-masing. Dan itu membuat karakter dalam novel ini terasa real dan tidak flat. Penulisannya sendiri juga mengalir. Untuk membaca yang ingin senang-senang, novel ini tidak akan membebani. Cuma yang aku notice dari novel ini adalah penulisnya sering banget pakai majas perbandingan. Aku hitung setidaknya ada 9 kali. Aku contohkan beberapa. Kata-kata itu tumpah dari mulutnya seperti kuah sup. Dia mabuk. Florence meyakini dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, tawa bersalah terlepas dari sudut bibir Florence. Mendengar seseorang mengejek perempuan yang punya posisi di atasnya dalam hal kekuasaan, baik secara personal maupun profesional, membuatnya merasa seperti terkena vertigo. Yang ketiga, dengan menghilangkan rasa sakit yang sakral itu, industri medis secara efektif mengikis hubungan ibu dan anak. Rasa sakit itu mengikat mereka. Menjadi ibu adalah sebuah kehormatan dan hak istimewa. Kau harus mengalaminya. Menurutku itu masuk akal, kata Florence. Kau tahu, aku pernah membaca di suatu tempat di internet bahwa kutu laut memakan jalan keluar dari rahim saat dilahirkan. Mereka mengunyah sepanjang jalan keluar dari rahim, melalui organ dan daging juga yang lainnya dari induknya. Lalu langsung keluar dari mulutnya. Induknya pun tercerai-berai, mati. Tentu saja majas itu biasa untuk digunakan, misalnya untuk menambahkan intensitas perasaan-perasaan pengarang dalam kalimat-kalimat yang dituliskan untuk menyampaikan maksudnya, atau menjadikan konkret sesuatu yang abstrak dalam kalimat agar bisa dipahami pembaca. Cuma kadang-kadang itu bikin mikir out of topic, misalnya, apa benar kata-kata itu benda cair kok bisa tumpah? Atau apa mengejek seseorang itu sensasinya kayak kena vertigo, bisa bikin mual muntah karena dunia sekitarnya berputar-putar. Tapi aku sendiri masih bisa memaklumi itu dan nggak bikin novel ini jadi jelek. Novel yang tebalnya 398 halaman ini juga rasa penasaranku bisa terjawab. Kayak misalnya kenapa sih tiba-tiba Florence yang terpilih jadi asistennya Helen Wilcox? Dan kalau memang rencana Florence untuk mencuri identitasnya Helen Wilcox itu berhasil, bagaimana dia mengatasi orang-orang yang sebelumnya sudah pernah kenal dengan perempuan itu? Karena intensi yang jahat sudah seharusnya berakhir dengan kriminalitas juga. Tapi memang sih ada beberapa yang masih menjadi misteri, kayak bagaimana caranya Helen Wilcox menemukan Florence, atau siapa yang merekomendasikan Florence kepada Helen Wilcox. Tapi memang novel ini sendiri lebih menekankan pada sisi ketegangan psikologisnya, dan bukan novel detektif misalnya, yang mengungkapkan sebuah tindakan kriminal. Jadi untuk kalian yang sudah baca, bagaimana tanggapan kalian?
atau ada yang tertarik untuk baca novel ini, kolom komentar selalu terbuka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu kembali di hari Senin.